Bapak-bapak, ibu sekalian dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam hadits qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan firman ini untuk jamaah sekalian. Firman atau hadits qudsi ini bukan untuk saya saat ini, bukan buat teman-teman di sini, tapi hadits qudsi ini untuk jamaah sekalian. Pernah dengar nggak hadits qudsi itu? Pernah? Kalau udah pernah, kita bisa cepat pulang nih, karena berarti jamaahnya sudah tahu apa yang akan disampaikan. Langsung belum, pokoknya belum lah, daripada cepat pulang. Belum dijelasin ya. Dulu waktu di sekelas kan kalau cepat pulang seneng kita. Itu mah dulu. Kalau sekarang udah bapak dan ibu, masya Allah. Hubungannya apa ya? Tapi nggak apa-apa. Jamaah Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, kalau Nabi SAW disebutkan, kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berarti ini hadits qudsi namanya. Idza talaitu abdi bihabibatihi fasabara awattuhu minhumal jannata yuridu ainaihi. Jika aku menguji hambaku, hambaku melalui dua kekasih dan dua kecintaannya, masya Allah. Habibah, itu Habibah. Bapak kenal sama Habibah nggak? Siapa itu Pak? Mertuanya. Masya Allah. Ada yang tukang pecel namanya Bu Habibah. Masya Allah. Ibu-ibu udah panas aja. Siapa tuh? Oh, ternyata tukang pecel atau mertua. Masya Allah. Nah, Habibah yang dimaksud dalam hadis ini bukan tukang pecel, bukan mertua salah satu dari jamaah. Masya Allah. Tapi bapak-bapak ibu tuh lucu-lucu ya. Ini hidup nih, ini loh. Sering-seringlah datang ke sini lah jamaah. Gitu lah. Nah, gini loh jamaah. Jadi ini siapa nih Habibah ini loh? Karena kan Allah berfirman, jika aku menguji hambaku melalui dua habibahnya. Habibah ini siapa ini nih? Perlu kita teliti loh jemaah. Nah loh, kata bapak-bapak, satu tukang pecel, yang satu lagi siapa ya? Ya Allah. Astagfirullah tuh ini. Karena dua ya. Dua. Siapa lagi satu nih? Masya Allah. Nah, Habibah ini jamaah bahasa Arab, bukan nama orang, tapi Habibah itu artinya yang dicintai. Yang dicintai. Bisa dinamakan kekasih. Itu. Jadi kalau bapak-bapak, kalau panggilan sayang sama ibu-ibu, ini suami istri atau ada yang enggak? Saya lagi nyari belum dapat. Masya Allah. Ini harus bayar marketing kalau begini, karena tiba-tiba main masuk aja nih Pak Suwarno nih. Masya Allah. Masya Allah. Cepet ya, Masya Allah.
Jadi kalau bapak mulai hari ini mau kasih panggilan sayang ke istrinya, selama ini panggilan sayangnya apa? Sayang. Masya Allah, ayang. Apa? Beb, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bisa juga dipilih Habibati gitu. Habibati artinya kekasihku gitu ya. Ya. Jadi maksudnya bukan Bu Habibah atau Neng Habibah, tapi maksud Habibah di sini adalah dua kekasihnya atau dua hal yang paling hal yang dia cintai. Fasabaro, lalu dia bersabar. Nah ini. Jadi jika aku menguji hambaku melalui dua hal yang paling dia cintai atau dua hal yang dia cintai, lalu hambaku ini sabar. Nah ini sabar. Awattuhu minhumal jannah, maka aku akan ganti kedua hal yang ia cintai itu dengan surga. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa dua hal yang sangat Bapak-Bapak Ibu cintai? Penglihatan. Loh, katanya tadi istri, beb tadi. Kalah ternyata. Masya Allah. Jadi ada maksudnya adalah bukan berarti istri nomor 2 dalam hadis ini. Bukan maksudnya suami nomor 2 dalam hadis ini. Tapi maksudnya kata para ulama yang sangat ia cintai dari apa? Dari anggota tubuhnya, dari pancanya, 5 apa? Kalau panca indranya, Masya Allah. Jadi yang sangat dia cintai dari panca indra. Itu maksudnya. Jadi ibu-ibu jangan cemburu dulu sama suami. Suami-suami jangan marah dulu. Ini jangan ada yang lain nih gitu. Karena maksud yang dicintai dalam hadis ini adalah yang sangat dia cintai dari panca indranya. Dan yang dimaksud itu kata Nabi SAW, yuridu ainai. Yang dimaksud oleh Allah adalah kedua matanya. Allahu Akbar. Kedua mata. Ini hadis ini untuk hamba-hamba Allah yang Allah ambil penglihatannya. Nah itu maksudnya. Jadi maksud hadis ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang Allah ambil penglihatannya. Lalu dia bersabar ketika Allah ambil penglihatannya, maka Allah akan ganti dia dengan surga. Allahu Akbar. Kalau kita ambil dari hadis ini, buat jamaah sekalian, berarti tinggal sabar nih. Tinggal sabar yang menjadi pintu kita masuk surga. Masya Allah. Nah tapi sebelum itu, di antara pelajaran yang penting untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, hadis ini kata sebagian para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang kehilangan penglihatan, itu bukan berarti karena Allah murka kepada dirinya. Nah ini catat baik-baik nih jamaah. Bukan karena Allah marah sama jamaah sekalian, bukan. Bukan karena itu. Karena kalau Allah marah, neraka nanti ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata dalam hadis ini tidak. Justru
Sebaliknya, kata Allah SWT, barang siapa yang aku uji dengan kehilangan penglihatan dari kedua matanya dan sabar, maka aku akan masukkan ke surga, atau aku ganti dengan surga. Itu. Ini penting nih. Terus kenapa Allah butakan aku nih Pak Ustadz? Coba pernah nggak kita tuh dulu tuh nyalain Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah enggak ya. Biasa. Kayaknya kesel gitu. Kayaknya kesel ya. Iya, kenapa? Dapat kesulitan. Tapi kita alhamdulillah sudah bertobat dong ya. Tobat-tobatan nasuha. Nah ini sering banget ditanyakan, kenapa Allah butakan aku? Kenapa Allah SWT cabut penglihatanku? Padahal saya ini nggak pernah jahat misalnya gitu. Atau yang dari lahir, saya nggak pernah buat berdosa, udah dibutakan dari lahir, kan gitu ya. Nah ini bukan karena Allah jahat sama kita, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan karena Allah marah sama kita, tapi karena Allah ingin mempermudah kita masuk surga gitu. Dengan syarat kita sabar. Makanya kata para ulama, imma lidaf'i makruh aw li kafarati dzunub aw li raf'i manzilah. Kata para ulama, kenapa Allah memberikan musibah seperti ini buat jamaah? Ada beberapa kemungkinan. Kenapa tuh? Yang pertama, agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah ini benar nggak? Betapa banyak orang membuat hal yang buruk karena melihat, betul? Nah itu. Ketika ada istri ngeliat mobil tetangga yang baru, bisa ribut nggak sama suami? Itu. Ngeliat motor baru yang dipakai tetangga, ngeliat tas baru yang dipakai tetangga. Untung kita nggak ngerti ya. Alhamdulillah, itu poinnya. Cuman denger aja. Nggak ngelihat tapi cuman denger. Tapi kasus di masyarakat ketika ngelihat akhirnya jadi ribut suami istri, terjadi nggak? Terjadi. Itu ya malah. Bener kan? Jadi ada banyak maksiat itu awalnya itu dengan melihat. Itu. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita tidak melihat untuk menjauhkan kita dari maksiat dan hal-hal yang buruk. Masya Allah. Makanya maksiat mata banyak nggak? Banyak. Masya Allah. 50%. Masya Allah. Itulah. Banyak nggak suami yang ngelihat pemandangan di luar lupa sama yang ada di rumah? Itu ada, ini sarengat namanya. Itu. Itu. Akhirnya terjadi maksiat. Berarti ketika ini hikmahnya besar apa enggak? Besar. Atau likafarati dzunub, atau dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kita. Karena setiap kita bersabar di saat kita nggak bisa ngelihat, maka itu penggugur dosa. Penggugur dosa. Jelas penggugur dosa. Jadi ada banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auli raf'i manzilah,
dijelaskan para ulama, atau untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diambil penglihatannya lalu dia bersabar, itu kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, pernah nggak diremehkan orang? Rasanya gimana? Sakitnya gimana? Nah, kalau kita sabar, maka Allah akan ganti dengan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan itulah salah satu ciri-ciri orang-orang beriman, suka diremehkan oleh sebagian manusia. Iya. Itulah, direndahkan oleh sebagian manusia. Makanya kata Nabi SAW, rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang yang ash'ath akbar, penampilannya meragukan lalu berdebu gitu loh. Maksudnya mungkin dia nggak punya uang atau nggak ada ini, bukan karena nggak mau rapi, bukan, tapi mungkin nggak ada uang sehingga berpengaruh ke penampilan. Madfu'in bil abwab, kalau ngetuk rumah orang atau datang ke rumah orang nggak diterima, masya Allah, karena diremehkan, karena dianggap rendah, karena dianggap hina. Madfu'in bil abwab, ditolak gitu lah. Pernah ngalamin gini jamaah? Masya Allah. Ingat lanjutannya, simak baik-baik kelanjutan. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sekali dia berdoa kepada Allah atau bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan. Nah itu, karena dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Jadi salah satu memang salah satu fenomena itu, ada banyak orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah justru diremehkan oleh manusia. Maka jangan berkecil hati gitu. Dan kalau itu berhasil semua, maka puncaknya adalah di hari kiamat mendapatkan surga. Nah itu. Jadi kita butuh sabar jamaah. Butuh apa? Sabar. Jamaah yang Allah muliakan. Saya mau tanya sama jamaah, kenal nggak sama Abdullah bin Abbas? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa lagi yang tahu? Sahabat Nabi satu. Bukan itu maksud saya. Maksudnya keterangan tentang Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Mufassir, masya Allah, ahli tafsir beliau itu. Jadi beliau sahabat Nabi SAW dan juga ahli tafsir. Apalagi keistimewaan Abdullah bin Abbas. Bukan Ali bin Abi Thalib. Ini tentang Abdullah bin Abbas. Utamanya apa lagi? Diplomasi, apa? Diplomasi, masya Allah. Iya benar. Karena beliau yang berhadapan dengan Khawarij. Oh tahu ini masya Allah loh, pinter-pinter ini loh. Kita bisa pulang lebih cepat kalau gini. Karena murid-muridnya udah pinter-pinter, nggak usah panjang-panjang bicara berarti gurunya. Terus siapa lagi pula? Didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihni fiddin. Masya Allah. Aduh,
Grogi lama-lama masih di sini. Terus apa lagi? Namanya diabadikan surat Al-Quran, Ustaz. Surat Abasa jadi apa? Hadirin Allah muliakan. Nah, tahu nggak hadirin sekalian? Tahukah jamaah sekalian? Tahu nggak hadirin? Oh, belum dijelasin. Betul. Betul. Masya Allah. Mohon maaf. Tahukah hadirin sekalian bahwa Abdullah bin Abbas pun kehilangan penglihatan beliau? Ya. Kehilangan penglihatan beliau. Artinya jamaah nggak sendirian. Iya, jangan terlalu begitulah ibu-ibu nih, astagfirullah. Maksud saya dari dulu dan orang-orang besar. Nah, ini orang-orang besar. Sama kayak jamaah, semoga menjadi orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi itu tadi, Abdullah bin Abbas itu kehilangan penglihatan. Pada saat beliau kehilangan penglihatan, apa yang boleh sampaikan? Coba, jamaah waktu kehilangan penglihatan yang diucapkan apa? Kesel. Waduh. Gitu. Bingung. Terus apa lagi? Disangka lampunya mati. Mata disenterin. Mari kita simak apa yang dikatain Ibnu Abbas. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW, sahabat besar, ahli tafsir, dapat doa dari Rasulullah SAW. Kata beliau, in yadhabillahu min aini, kata beliau, in yudhiballahu min aini nurahuma fa fi lisani wa qalbi lil huda nuru. Allahu akbar. Jika Allah mengambil cahaya dari kedua mata saya sehingga saya tidak bisa melihat, maka kata beliau, maka dalam lisan saya dan hati saya masih ada cahaya hidayah. Itu jadi belum bersyukur. Memang Allah mengambil cahaya dari penglihatan saya nggak bisa lihat, tapi Allah kasih cahaya ke dalam hati dan lisan saya. Itu jemaah. Betul, mata kita tidak bisa melihat, tapi Allah kasih taufik, kasih cahaya sehingga kita bisa melihat hidayah dengan hati kita. Banyak nggak orang yang nggak bisa ngelihat hidayah? Banyak. Padahal matanya bisa ngelihat, tapi hatinya Allah buat buta. Hatinya Allah buat buta. Dan itulah arti buta yang sesungguhnya. Arti buta yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi, mengapa mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka
punya hati yang bisa berpikir. Aw adhanun yasma'una biha, atau pendengaran atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, tapi bukan mata yang buta. Bukan apa? Bukan mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Itu jemaah. Jadi kebutaan sejati itu adalah kebutaan hati, bukan kebutaan mata. Makanya Ibnu Abbas ketika beliau buta, beliau tidak drop, beliau tidak down, beliau tidak hancur, tapi justru beliau bersyukur. Beliau mengatakan bahwa memang aku kehilangan cahaya untuk melihat dengan kedua mataku, tapi Allah kasih taufik sehingga hatiku dan lisanku bisa melihat cahaya hidayah. Gitu loh. Ya. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita bisa petik pelajaran mahal bahwa kita bukan hanya harus bersabar, tapi kita juga harus bersyukur. Karena sekali lagi, hidayah hati itu mahal. Makanya PR dari kita semua ketika Allah ambil penglihatan kita atau mata kita. Jadi saya minta kembali ke keterangan Ibnu Abbas, jamaah jaga dua hal ini. Yang pertama, jaga hati kita dari kesyirikan. Dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, jaga lisan. Nah ini, jaga apa? Lisan. Nah ini PR. Apalagi zaman ini saya lihat lucu-lucu, suka bercanda. Kadang-kadang kalau kita suka bercanda, suka kepleset, kebablasan. Masya Allah. Gak semua, ada banyak orang yang lucu, baik, tapi gak kebablasan. Nah itu jamaah harus begitu. Karena itu Ibnu Abbas bilang, oke, mata saya nggak bisa ngelihat, tapi saya masih bisa punya cahaya dari hati saya dan lisan. Nah ini, dan itulah inti dari kesabaran. Kalau hati kita sudah kita tata, pasti kita jadi orang yang sabar, dan lisan kita pasti akan baik. Gitu loh. Jadi sekali lagi, jaga hati dan jaga lisan. Nah inilah. Dan itu kunci keberhasilan orang besar seperti Ibnu Abbas, walaupun beliau pun diuji dengan tidak bisa melihat. Walaupun sebelumnya bisa lihat beliau. Gitu loh. Jelas ini jamaah. Jadi jaga hati, jaga lisan. Kalau udah mulai kebablasan, apa jemaah? Istighfar. Terus hati-hati, hati ini harus bersih. Dan jamaah punya kelebihan itu. Ketika Allah tutup penglihatan kita, nanti Allah akan bukakan hati kita. Dan itu yang kita lihat dari orang-orang soleh yang tidak bisa melihat. Ketika Allah tutup mata mereka, Allah buka hati mereka. Nah ini, makanya jangan lupa selalu baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Wah yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu.
Pokoknya saya ingin jamaah semua hatinya bersih-bersih. Amin. Lalu kalau bicara santun, baik, tidak menyinggung. Masih suka gibah nggak nih hadirin? Oh, biasa. Kerjaannya. Lo kerjaannya itu lo. Masa pekerjaan gibah. Gibah mah bukan pekerjaan jamaah. Hah? Dengerin TV, Masya Allah. Mulai sekarang jaga lisan. Karena jangan sampai kita tidak bisa lihat di dunia, nanti di akhirat nggak bisa lihat lagi. Na'udzubillah min dzalik. 2 kali ya. 2 kali. Makanya cara gimana? Jaga hati, jaga lisan. Dan tapi susah. Sabar kan. Kan kata Nabi, Allah berfirman suruh sabar. Sabar baru masuk surga. Gimana caranya biar sabar nih Pak Ustadz? Cara sabar tuh panjang. Kalau kita ulas dari A sampai Z bisa sampai jam 10 malam. Nah jamaah punya waktu sampai jam berapa? Sampai besok. Masya Allah. Kalau jamaah punya waktu sampai besok, saya punya waktu sampai jam 2. 5 menit lagi. Jadi kita iya kapan-kapan. Jangan langsung dihabisin semua. Nanti kita nggak kangen. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kita pelan-pelan. Saya kasih satu tips untuk sabar. Biar jamaah bisa sabar, jamaah harus punya ilmu. Dan untuk punya ilmu, jamaah harus ngaji, kajian. Karena ilmu itu nggak didapat begitu aja. Ilmu itu nggak bisa didapat hanya dengan merenung. Jamaah tidur tiba-tiba besok pagi langsung jadi ulama, nggak bisa. Ya. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus didapatkan dengan cara belajar. Ya. Jadi kalau mau sabar harus punya ilmu. Kalau ingin punya ilmu harus belajar ngaji. Baik ngaji baca Quran. Nanti pakai bril ya. Masya Allah. Juga kita harus belajar tafsirnya, maknanya. Gak apa-apa belajar baca bagus, tapi kita juga harus belajar isinya itu. Jadi kita nggak akan bisa sabar kalau kita nggak punya ilmunya. Kata Allah berfirman tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Gimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak tahu ilmunya? Al-Kahfi. Tahu ini loh Bapak nih, Masya Allah. Ayat berapa? Antara 60 sampai 70. Waduh, pinter jawabannya. Antara apa? Ayat 60 sampai ayat 70. Dapat hadiah kalau gitu. Itulah. Kasih beliau. Ya. Jadi ayat surat Kahfi ayat berapa tadi? 60, antara 60 sampai 70. Masya Allah. Nanti berikutnya nanti yang jawab surat Kahfi antara ayat 1 sampai 110. Masya Allah.
semakin pinter kan. Orang kan kalau belajar semakin pinter. Ya maksud Al-Kahfi sampai 110 itu maksudnya. Itu pinter di sini. Seneng saya nih ngajarnya. Alhamdulillah. Itu ayat ke-68 Jawa. 68. Jadi kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar kalau Anda nggak tahu ilmunya. Jadi sabar itu harus punya ilmu gitu. Pokoknya jangan sampai kita males belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, dan belajar keterangan para ulama gitu ya. Nanti kita dikasih kesabaran. Kalau kita dikasih kesabaran, maka Allah akan gantikan musibah kita dengan surga. Nah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.